Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya tim Raja Wali Nusantara masih mengangkat terkait kebudayaan, maksudnya aktivitas kita sehari-hari. Kali ini terkait dengan setan. Jadi seri budaya ini ada 8 karena menyangkut 8 alam. Maksudnya adalah jangan sampai kita menjadi hamba dari 8 alam itu. Karena siapapun yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi hambanya. Maka harus proporsional. Dari mulai benda mati seperti batu, tumbuhan dan hewan, kemudian siluman. Kalau kita mencintai hal itu, maka kita adalah hamba dari hal itu. Ini berikutnya adalah setan. Setan itu dimensinya keempat. Langit keempat. Manusia bersekutu dengan setan sebenarnya jarang di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu di Nusantara ini ya secara umum rata-rata kebanyakan itu levelnya baru mencapai level jin atau langit ketiga. Sedangkan untuk level setan dan iblis itu belum. Jadi iblis belum levelnya masuk ke Indonesia. Iblis itu banyak bersekutunya di Amerika, setan itu banyak bersekutunya di Eropa. Sedangkan jin itu banyak di Timur Tengah. Siluman banyak di Jawa. Nah, orang Jawa ini, Nusantara ini paling banyak nembus hanya sampai jin. Hanya sampai dimensi alam jin. Belum banyak yang menembus dimensi siluman. Jadi levelnya itu kebanyakan rata-rata baru sampai jin. Nah, jika tugas siluman itu adalah bercokol masalah harta, memalingkan manusia dengan harta, malas bekerja tapi ingin kaya, masa muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga. Kalau setan itu karakteristiknya lebih kepada hasrat duniawinya. Jadi begini. Setan itu seperti karakternya itu lawamah atau angin. Posisinya ada di perut. Kalau logika siluman malas bekerja tetapi ingin kaya. Kalau logika setan, apapun harus menjadi uang. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun jalannya, itu harus mendapatkan uang. Jadi, uang dijadikan sebagai satu-satunya alat dan tujuan. Jadi kalau orang berpikir hanya untuk mengisi perut, karena memang setan ada di perut, maka harga dirinya itu nilainya sama dengan apa yang keluar dari perut, gitu saja. Saat ini banyak sekali, mungkin juga ya saya tidak memungkiri bahwasanya duit atau uang atau harta itu dijadikan sebagai satu-satunya dijadikan sebagai patokan. Banyak orang yang menjadikan uang sebagai patokan dalam hidup. Padahal sesungguhnya uang itu hanya dibutuhkan jika perlu. Kalau tidak perlu ya tidak butuh, kalau tidak butuh ya tidak perlu. Nah, maka pekerjaan setan sebenarnya adalah merintangi manusia untuk beribadah dan merintangi tujuan akhir yang tadinya tujuan akhirnya kepada Allah digeser menjadi uang. Gitu. Jadi pola berpikirnya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Itu cara berpikir setan begitu. Ada uang tenang, tidak ada uang gelisah. Gitu. Nah, kegelisahan terhadap ada dan tidak adanya uang itulah yang memalingkan kita dari Allah gitu. Karena apa? Karena Allah sudah menjelaskan la yaduru ma'asmi.
tidak ada bahaya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan ketika bersama Allah. Tetapi dirubah oleh setan, tidak ada bahaya, tidak ada kekhawatiran kalau ada uang, gitu loh. Jadi harta dan uang ini dijadikan sebagai alat oleh setan untuk memalingkan manusia, untuk merubah arah manusia kepada dari jalan menuju kepada Allah. Nah, Dajjal yang selama ini diberitakan atau diinformasikan akan keluar, itu menurut pandangan tim Raja Wali sudah keluar. Tetapi Dajjal itu energinya bukanlah yang keluar, itu energinya bukan Dajjal secara fisik. Karena kalau Dajjal keluar secara fisik, banyak pasukan elit, pasukan khusus yang bisa memerangi. Dajjal itu aslinya siluman, karena dia adalah salah satu anaknya sahabat. Tetapi kemudian Rasul sudah menegaskan waktu itu, jangan kamu menikah, karena nanti punya anak. Dan ternyata kejadian, kemudian anaknya itu memang ukurannya di luar ukuran normal, kemudian mau dibunuh tidak boleh, akhirnya dilepas ke laut, dibuang ke laut. Karena petunjuk dari Allah dibuang ke laut, dan akhirnya dia masuk ke dimensi siluman, tetapi kelasnya setan gitu. Nah, ketika pada waktu itu Dajjal mau keluar menjelang kiamat, Dajjal memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin keluar tetapi jangan dalam bentuk fisik. Kenapa demikian? Karena kalau saya keluar dalam bentuk fisik, orang-orang tidak akan terlena. Maksudnya orang-orang itu malah menjauh dan mengajak berperang. Tetapi saya ingin keluar dalam bentuk energi yang menempel pada uang. Nah, sekarang orang siapa yang tidak punya uang? Senjata paling canggih sekarang adalah uang. Ketergantungan manusia terhadap uang sangat tinggi. Makanya Dajjal maunya di situ. Allah mengabulkan. Akhirnya sekarang energi Dajjal itu, energi setan itu ada di dalam uang. Jadi kebiasaan kita, kebudayaan kita, aktivitas kita yang selalu bergelut dengan uang dari uang, dengan uang untuk uang, itu sebenarnya sudah terjadi persekutuan antara kita dengan setan atau Dajjal itu. Karena apa? Menjadikan Dajjal, setan, uang sebagai bagian kebersamaan dan juga tujuan. Itulah, jadi menurut saya tidak perlu menunggu Dajjal, karena Dajjal sudah ada dalam bentuk uang. Uang itu senjata yang paling canggih. Nah, jadi persekutuan manusia dengan setan itu adalah menjadikan uang, harta sebagai jalan dan sebagai tujuan. Ini sudah menjadi budaya yang sangat melekat. Jika tahun 70-an itu ketika ada yang mau melamar seorang perempuan atau gadis muslim, orang tuanya itu akan bertanya, kamu ngaji di mana, sudah hafal berapa ayat, kamu bisa ngaji apa enggak. Urusannya akidah, urusannya tauhid. Tapi sekarang ini ketika ada yang melamar putrinya, orang tuanya bertanya, kamu kerja di mana, penghasilanmu berapa, bisa enggak memberi makan anakku nanti. Makanya Luqman Hakim itu ketika berwasiat atau bernasihati anaknya, dia bertanya, anakku nanti kalau aku sudah tiada, apa yang akan kamu sembah? Mata ta'buduna min ba'di, kan gitu. Karena apa? Jangan sampai uang itu dijadikan alat sembahan gitu, dijadikan berhala, sehingga luar biasa. Kalau sudah uang dijadikan sebagai target, daya rusaknya juga tinggi. Korupsi itu kan daya rusaknya tinggi. Maka dari itu kita berusaha, bekerja, berdagang, berwira swasta untuk mencari uang demi agar kita mencari uang karena Allah untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan juga di jalan Allah gitu. Jadi jangan sampai kita berhenti bekerja karena gara-gara uang adalah setan, tidak.
Kita harus bisa mengendalikan uang dengan niat ikhlas, bekerja karena Allah, berusaha, berdagang, berwirausaha karena Allah, untuk hasilnya digunakan di jalan Allah. Supaya apa? Supaya aktivitas kita, hidup kita, uang kita bersih dari energi setan yang luar biasa itu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan setan. Terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.